fungsi dari coding kalkulator. Baik, di sini yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memanggil modul TK Intel. Jadi cara memanggil modul TK Intel di situ adalah adik-adik tinggal melakukan perintah from TK Intel import, lalu tanda bintang, lalu adik-adik enter, lalu import mat. Import mat di sini artinya adik-adik memanggil modul mat. Lalu berikutnya adalah enter, lalu adik-adik melakukan perintah layar sama dengan TK, T-nya T besar, lalu buka kurung tutup kurung. Di situ adalah adik-adik coding ini atau perintah ini adalah untuk membuat layar nama dari TK Intel. Baik, Miss coba menjalankannya. Nah, adik-adik bisa lihat pada bagian ini. Di sini ada TK, artinya ini adalah layar nama dari TK Intel. Jadi sekarang kita akan merubah layar nama TK Intel di sini menjadi kalkulator. Baik, cara merubahnya di situ adalah adik-adik enter, lalu adik-adik melakukan perintah layar, titik title, buka kurung, buka kutip, kalkulator, tutup kutip, tutup kurung. Baik, kita coba menjalankannya. Nah, baik, di sini sudah berubah menjadi kalkulator. Yang tadinya masih nama dari TK Intel atau di sini ada tulisan TK, sekarang sudah berubah menjadi kalkulator. Baik, selanjutnya kita akan membuat warna untuk layar kalkulatornya kita. Cara membuat warnanya di situ, adik-adik enter, lalu layar, kurung siku, kutip tunggal, lalu background, balas kurung tunggal, kutip tunggal, balas kurung siku, lalu sama dengan buka kutip. Di sini untuk memasukkan warna di sini sesuai dengan seleranya adik-adik. Di sini Miss menggunakan warna pink, lalu balas kutip. Baik, Miss coba jalankan. Nah, di sini layar untuk layar kalkulatornya Miss sudah berubah menjadi warna pink. Baik, sekarang kita akan membuat deklarasi teks masukan. Cara membuat deklarasi teks masukan itu adalah adik-adik enter, lalu melakukan perintah teks, garis bawah masukkan, sama dengan string, S-nya S besar, string var, V-nya juga V besar, lalu buka kurung tutup kurung, lalu adik-adik enter. Lalu di sini selanjutnya kita akan memanggil fungsi sin yang ada di modul mat. Cara memanggilnya di situ adik-adik melakukan perintah sin sama dengan mat titik sin, lalu enter, lalu memanggil juga fungsi cos yang ada di modul mat. Sama sepertinya halnya dengan sin, di situ adik-adik cos sama dengan mat titik cos. Selanjutnya enter lagi, lalu tan sama dengan mat titik tan. Baik, adik-adik enter lagi, lalu sekarang adik-adik melakukan perintah operator, buka kutip tutup kutip, operator sama dengan buka kutip tutup kutip, lalu adik-adik enter,
Lalu sekarang kita akan membuat fungsi keluaran. Cara membuat fungsi keluaran di situ adalah adik-adik melakukan perintah def spasi keluaran, buka kurung numbers, tutup kurung titik 2. Lalu adik-adik enter. Lalu global operator lalu adik-adik enter lagi, lalu operator sama dengan operator tambah str buka kurung numbers tutup kurung enter, lalu teks garis bawah masukkan titik set buka kurung operator tutup kurung, lalu adik-adik enter lagi, lalu untuk membuat, lalu ini adalah teks garis bawah masukkan titik set operator. Itu artinya bahwa untuk fungsinya di situ adalah untuk memasukkan hasil operator ke dalam teks masukan. Baik, sekarang kita akan membuat fungsi clear atau hapus. Di situ caranya adik-adik melakukan perintah enter, lalu adik-adik backspace atau hapus agar def untuk hapus atau clear di sini sejajar dengan def keluaran yang ada di atas. Def keluaran. Jadi def untuk keluaran dan def untuk hapus itu sejajar. Def hapus semua buka kurung tutup kurung lalu titik 2. Lalu adik-adik enter, lalu global operator lalu adik-adik enter lagi operator sama dengan buka kutip tutup kutip. Lalu adik-adik enter lagi, lalu melakukan perintah teks garis bawah masukkan titik set buka kutip tutup kutip lalu balas kurung. Ini artinya bahwa coding ini artinya bahwa melakukan perintah agar menghapus semua operator atau numbers yang ada di teks masukan. Lalu sekarang adik-adik enter, lalu adik-adik hapus atau backspace, lalu di situ adik-adik melakukan perintah def cetak hasil buka kurung tutup kurung titik 2. Jadi fungsi dari def cetak hasil buka kurung tutup kurung titik 2 di situ adalah fungsi keluaran atau melakukan perintah fungsi keluaran. Lalu adik-adik enter lagi, lalu global operator enter lagi, lalu cetak sama dengan str buka kurung eval buka kurung operator tutup kurung. Lalu adik-adik enter lagi, lalu teks garis bawah masukkan titik set buka kurung cetak
lalu adik-adik enter, lalu backspace, lalu adik-adik sekarang kita akan membuat kolom keluaran. Caranya membuat kolom keluaran situ adalah kita melakukan perintah KK sama dengan entry, E-nya E besar, menggunakan Y, lalu buka kurung, layar, koma, BD sama dengan 20. Di sini Miss ingatkan, ya, untuk yang menggunakan Android, ukurannya di situ Miss sarankan untuk dikurangi. Karena ini Miss menggunakan laptop, maka di sini Miss menggunakan ukurannya 20. Tapi yang menggunakan Android bisa rubah menjadi 10 atau adik-adik sesuaikan dengan Androidnya adik-adik. Karena layar Android sama layar laptop itu berbeda. Lalu koma, BG atau background dari tombol atau kolom keluarannya kita. Sama dengan buka kutip, white, tutup kutip, koma, enter, font, sama dengan buka kurung, buka kutip, Arial, tutup kutip, koma, 25, koma, buka kutip, bold, tutup kutip, tutup kurung, koma, relief, sama dengan buka kutip, right, lalu tutup kutip, koma, lalu adik-adik enter lagi, lalu teks, variabel, sama dengan teks, garis bawah masukkan, koma, justify, sama dengan buka kutip, right, tutup kutip, tutup kurung. Lalu adik-adik enter, lalu KK. Sekarang kita akan membuat tombol sin. Jadi cara membuat tombol sin itu adalah adik-adik melakukan perintah KK titik grid, buka kurung, kolom span, sama dengan 4. Lalu adik-adik tutup kutip, enter, lalu tabel sin, TBL sin, sama dengan button, B-nya B besar, button, buka kurung layar, koma BD, sama dengan 5, koma font, sama dengan buka kurung, buka kutip, Arial, tutup kutip, koma 20, koma, buka kutip, bold, tutup kutip, tutup kurung, koma, enter. Lalu BG atau background sama dengan buka kutip, white, tutup kutip, koma, teks, sama dengan buka kutip, sin, S-nya S besar, sin, tutup kutip, koma, relief, sama dengan buka kutip, sunken.
lalu tutup kutip, koma, lalu adik-adik enter lagi, lalu command sama dengan lambda titik 2 keluaran buka kurung buka kutip sin tutup kutip tutup kurung, lalu adik-adik enter lagi, lalu tabel sin tbl sin titik grid buka kurung row sama dengan 1, koma, kolom sama dengan 0, tutup kurung. Artinya bahwa tabel sin ini berada pada row 1 kolom 0. Baik, di sini Miss coba menjalankannya atau Miss coba run. Situ run, adik-adik bisa tekan F5 atau adik-adik ke bagian run, lalu run modul. Baik, di sini kolom keluarannya Mi sudah jadi dan juga tabel sin-nya Mi sudah jadi. Jadi ketika Mi tekan tombol sin, maka akan muncul di kolom keluaran. Baik, sekarang kita akan lanjut. Kita akan membuat tombol-tombol berikutnya, tapi sini ingat adik-adik, di sini bagian dev di sini harus sejajar. Semuanya harus sejajar. Lalu global operator di sini juga harus sejajar. Di sini juga semuanya harus sejajar. Jadi kalau adik-adik tidak teliti, adik-adik salah hanya satu spasi saja atau satu huruf saja, maka ketika adik-adik run maka semuanya error. Dan Miss ingatkan juga untuk yang menggunakan Android. Di sini yang menggunakan Android, Miss berikan contoh jika kita hanya membuat codingnya hanya sampai pada bagian sin atau tabel sin di sini. Maka di bagian akhirnya di situ adik-adik harus menambah coding layar titik main loop buka kurung tutup kurung untuk yang menggunakan Android. Baik, kita akan lanjut. Sekarang kita akan membuat tombol cos. Tombol cos di sini adik-adik bisa langsung copy atau adik-adik tinggal duplikat yang ada yang tabel atau tombol sin. Adik-adik tinggal duplikat, Ctrl C, adik-adik enter, lalu paste. Tapi di situ adik-adik hapus bagian yang kakak titik grid kolom 4 kolom span sama dengan 4. Adik-adik tinggal hapus. Lalu di sini tabelnya di sini adik-adik ganti menjadi tabel cos. Lalu di sini ukuran hurufnya semua sama. Lalu di sini teks itu menjadi cos, C-nya C besar. Lalu keluaran menjadi cos. Lalu tombol cos ini berada pada row 1 kolom 1. Baik, sekarang kita coba jalankan. Baik.
benar-benar teliti. Di sini menjadi tabel cost. Tabel cost sama dengan button, layar, BD5, font Arial 20 bold, BG white, text cost, relief sunkan, command, lambda, keluaran cost, tabel cost, grid, row 1, kolom 1. Baik, adik-adik semua, baik adik semua, kita akan coba jalankannya di sini dan modul. Nah, adik-adik, tombol cost dan tombol C-nya Mi sudah ada. Sekarang kita juga akan membuat tombol tan. Caranya juga seperti yang sudah Mi jelaskan. Adik-adik tinggal duplikat untuk yang ada pada atau perintah untuk membuat tombol tan. Di situ adik-adik tinggal duplikat, Ctrl C, copy, adik-adik enter, lalu adik-adik paste atau Ctrl V. Tapi di situ tabelnya menjadi tabel tan. Lalu teksnya di situ menjadi tan, T-nya T besar. Lalu keluarannya di situ tan. Lalu bagian bawah tabel tan. Baik, kita coba jalankan. Baik. Oh iya, di sini berada untuk tombol tan berada pada kolom 2. Row 1 kolom 2. Jadi adik-adik harus betul-betul teliti. Nah, di sini tombol tannya Mi sudah jadi. Tombol tan, cost dan sin berada pada row 1. Sin berada pada kolom 0. Lalu cost berada pada kolom 2, kolom 1. Lalu tan berada pada kolom 2. Baik. Lanjut. Kita akan membuat tombol pangkat. Cara membuat tombol pangkatnya di situ juga adik-adik enter. Lalu adik-adik melakukan perintah TBL pangkat atau tabel pangkat sama dengan button, B-nya B besar. Button, buka kurung layar, koma BD sama dengan 10, koma font sama dengan buka kurung buka kutip Arial, tutup kutip, koma 20, koma buka kutip bold, tutup kutip tutup kurung, koma, enter. BG sama dengan
buka kutip white, tutup kutip, koma teks, sama dengan buka kutip, lalu tutup kutip, koma, relief, sama dengan buka kutip, sunken, tutup kutip, koma, enter, command, M-nya M2, lalu sama dengan lambda, titik 2, keluaran, buka kurung, buka kutip, tanda bintang 2 kali, tutup kutip, tutup kurung, lalu enter, tabel pangkat atau TBL pangkat, titik grid, buka kurung, row, sama dengan 1, koma, kolom, sama dengan 3. Artinya bahwa untuk tombol pangkat ini berada pada row 1, kolom 3. Baik, kita coba jalankan. Nah, di sini sudah jadi. Di sini sudah tombol sin, cos, tan, dan pangkat. Baik, Miss ingatkan sekali lagi buat yang menggunakan Android, untuk ukurannya di sini contohnya 20. Adik-adik bisa rubah menjadi 10 atau 15. Begitupun juga dengan ukuran font atau ukuran hurufnya. Begitupun juga pada untuk tabel sin, cos, dan tan, lalu pangkat di sini. Adik-adik harus merubahnya karena layar dari laptop dan layar dari Android itu berbeda. Lalu yang paling Miss ingatkan itu adalah yang menggunakan Android, di bagian akhir dari coding bukan berarti setiap coding yang atau setiap perintah harus ditambahkan layar main loop, buka kurung, tutup kurung, tidak. Tapi setiap dari akhir, contohnya seperti ini. Jika adik-adik kita menulis perintah atau codingnya cukup sampai di bagian pangkat, maka di bagian akhirnya di situ adik-adik harus menambah layar titik main loop, buka kurung, tutup kurung. Baik, sekarang kita juga akan membuat tombol angka 7.
Baik, untuk membuat tombol 7 di sini adik-adik juga bisa menduplikat di sini, menduplikat coding yang untuk pangkat. Tapi kalau adik-adik kesulitan, maka adik-adik bisa langsung melakukan perintah atau adik-adik langsung ketik saja dengan cara tbl7 sama dengan button buka kurung layar, koma BD sama dengan 10, koma font sama dengan buka kurung buka kutip Arial, koma 20, koma buka kutip bold, tutup kutip, tutup kurung, koma, enter. Lalu BG sama dengan buka kutip white, tutup kutip, koma teks sama dengan 7, koma relief sama dengan buka kutip sunken, tutup kutip, enter. Command sama dengan lambda titik 2 keluaran dalam buka kurung 7, tutup kurung, enter. Tabel 7 tbl7 titik grid buka kurung row sama dengan 2, koma kolom sama dengan 0. Baik, kita coba run. Baik, di sini oh ya, Miss tidak menggunakan koma pada bagian sunkan. Selanjutnya setelah sunkan tutup kutip lalu harus ada koma. Run model. Nah, tombol 7-nya Mi sudah jadi. Jadi tombol sin, kos, tan, pangkat 7 sudah jadi. Baik, sekarang kita akan membuat tombol 8. Baik, caranya di sini agar adik-adik tidak mengetik satu persatu lagi. Di sini adik-adik tinggal copy atau duplikat. Adik-adik duplikat dari tbl7 sampai di kolom sama dengan 0 tutup kurung. Adik-adik Ctrl C, lalu adik-adik enter, lalu adik-adik paste atau Ctrl V. Tapi tabelnya di situ menjadi tabel 8. Lalu teksnya menjadi teks 8. Keluarannya menjadi 8. Di sini tabelnya juga menjadi tabel 8. Lalu dia tetap berada di row 2, tapi dia untuk kolomnya dia berada pada tombol 8 berada pada kolom 1. Baik, kita coba jalankan. Nah, tombol 8-nya kita sudah jadi. Jadi di sini kita sudah mempunyai 6 tombol dan juga kolom keluaran dan masukan. Baik, sekarang kita juga akan membuat
untuk angka 9. Sebenarnya juga adik-adik bisa duplikat. Jadi Miss sarankan kepada adik-adik untuk diduplikat saja, tapi kalau adik-adik duplikat juga harus betul-betul teliti. Jadi adik-adik Ctrl V, tabel sini menjadi tabel 9, lalu teksnya 9, keluarnya juga 9, lalu row-nya tetap row 2 tapi berada pada kolom 2, lalu tabelnya di sini menjadi tabel 9. Baik, kita jalankan. Baik, kita juga sudah memiliki tombol 9. Baik, sekarang kita juga akan membuat tombol bagi. Kita akan membuat tombol bagi. Di situ adik-adik juga langsung bisa menduplikat perintah atau coding tombol 9. Jadi adik-adik duplikat, lalu adik-adik enter, lalu adik-adik paste. Tapi di situ tabel 9 adik-adik ganti menjadi bagi. Bagi sama dengan button atau tombol dalam kurung layar, koma BD sama dengan 10, koma font sama dengan dalam buka kurung, buka kutip Arial, tutup kutip, koma 20, koma buka kutip bold, tutup kutip, tutup kurung, koma. Baik, untuk backgroundnya di sini. Untuk teksnya di situ adik-adik teks sama dengan buka kutip bagi, lalu tutup kutip, lalu koma relief sama dengan buka kutip sunken, tutup kutip, koma, lalu command sama dengan lambda titik 2 keluaran. Jadi di sini 9-nya adik-adik ganti menjadi buka kutip garis miring, atau kita menggunakan garis miring sebagai bagi, lalu tutup kutip, lalu tutup kurung, lalu tabelnya di sini adik-adik ganti tabel 9-nya menjadi bagi. Terus titik grid, buka kurung row sama dengan 2, artinya dia berada pada row 2 kolom 3, karena kolom 2 sudah ditempatkan oleh tombol 9. Ctrl S.
Baik adik-adik, sekarang kita coba menjalankan. Di sini kita sudah melakukan perintah atau membuat coding untuk tombol bagi. Baik, kita coba menjalankannya di sini. Run modul, atau adik-adik bisa langsung klik pada keyboardnya adik-adik F5. Nah, di sini kita sudah memiliki tombol bagi. Jadi, untuk kali ini, Miss hanya memberikan penjelasan atau adik-adik melakukan atau adik-adik mencoba hanya untuk membuat kolom keluaran atau kolom masukan, lalu tombol sin, konstan, pangkat, tombol 7, 8, 9, dan bagi. Jadi, selamat mencoba adik-adik. Miss harap adik-adik dapat mencobanya di rumah, sehingga pertemuan yang akan datang kita akan lanjut untuk membuat tombol-tombol yang lain. Jadi yang pertama yang adik-adik lakukan, adik-adik perlu mengimpor modul TK internet terlebih dahulu. Lalu adik-adik mengikuti setiap perintah yang sudah Miss berikan. Adik-adik harus benar-benar teliti, karena ketika adik-adik membuat coding, lalu salah satu huruf saja atau salah satu spasi, maka ketika adik-adik run, maka akan terjadi error. Jadi yang Miss ingatkan juga buat yang menggunakan Android, di sini ukurannya di situ contohnya seperti untuk ini membuat kolom keluaran di situ. Dan ini kolom masukan di situ. Di sini layarnya di situ adik-adik rubah saja menjadi 10 atau 15. Adik-adik coba mulai dari 15, tapi kalau ketika adik-adik run lalu terlalu kebesaran atau tidak pas dengan layar Androidnya adik-adik, maka adik-adik rubah lagi. Begitupun juga dengan ukuran hurufnya. Di sini yang menggunakan laptop atau notebook bisa menggunakan ukuran huruf yang 25, dan untuk layarnya di situ juga bisa menggunakan 20 karena layar NB atau laptop di situ cukup besar. Jadi bisa menggunakan 20 dan 25. Dan untuk tabel sin dan seterusnya di situ, untuk ukurannya di situ juga ukuran dari tombolnya di situ. Di sini kan untuk tabel sin kita menggunakan ukurannya di situ 5. Tapi adik-adik yang menggunakan Android bisa coba dari 4 sampai dengan 2. Begitupun juga dengan ukuran hurufnya. Lalu yang paling terakhir adalah untuk yang menggunakan Android, contohnya kan kita membuat coding kan sampai pada bagian tombol bagi. Jadi kalau sudah akhir dari coding yang kita buat yang menggunakan Android, wajib memasukkan coding atau perintah layar titik main loop buka kurung tutup kurung. Itu wajib untuk yang menggunakan Android, karena ketika adik-adik tidak menambahkan perintah layar titik main loop buka kurung tutup kurung, maka adik-adik ketika adik-adik run mungkin tidak akan berjalan atau tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Baik, sekian penjelasan dari Miss. Selamat mencoba. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.